Dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk bertarung di Pilpres 2029. Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu termasuk antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, salah satu saksi yakni mantan pejabat Kemendikbudristek mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi. Salah satu saksi yakni mantan pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham, mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku menerima uang senilai $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Pemirsa, Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, Red Notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima Red Notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah Red Notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kepada penyidik kepolisian. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk dilengkapi. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Setelah pemeriksaan, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada Kejaksaan
tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi ahli dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Ya, menanggapi hal ini, pemirsa, Roy Suryo mengatakan dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Saya mengira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa? Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Nah, saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah, kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi, kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan berkas itu jalan terus. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah tahun 2026. 4.487 peserta yang hadir terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 digelar untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden Prabowo melalui sinergi pusat dan daerah. Pak Gubernur, DPRD, tingkat para Panglima Kodam. Kembali bersama kami, pemirsa, viral di media sosial seorang pria di Blora, Jawa Tengah menendang seekor kucing piaraan yang dibawa pemiliknya saat jogging hingga mati. Pemilik kucing pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Beredar di media sosial, seorang pria menendang kucing piaraan yang dibawa pemiliknya. Pemilik kucing langsung melaporkan ke Polres Blora lantaran beberapa hari setelahnya kucingnya mati. Hasil penyelidikan, pelaku adalah warga Karangjati berinisial PJ. Polisi pun telah memeriksa pelaku. Ya, ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan juga yang diduga menendang juga hari ini juga dimintai keterangan atau klarifikasi di kantor sampai dan masih proses pemeriksaan masih berlangsung. Jika terbukti bersalah sesuai KUHP yang baru, pelaku diancam dengan pasal 337 dengan ancaman penjara maksimal 1,5 tahun atau denda 50 juta rupiah. Dari Blora, Jawa Tengah, Hedi Purnomo, iNews melaporkan.